Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mempelajari bab baru, yaitu bab 3 tentang cerpen atau cerita pendek. Harapannya nanti kalian mampu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek dan menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek. Silahkan kalian buka bukunya bab 3 halaman 54. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, apakah kalian suka membaca cerpen? Apa judul cerpen yang pernah kalian baca? Bagaimana rasanya setelah membaca cerpen? Dan siapa penulis cerpen favorit kalian? Pada dasarnya, cerpen itu memang tujuannya untuk menghibur dan memikat pembaca atau pendengar. Namun, tujuan lainnya yaitu untuk mendidik dan memberikan pengetahuan kepada si pembaca. Nah, kira-kira di sini siapa yang kalian ketahui atau kalian kenali? Ini adalah sastrawan penulis cerpen. Sebenarnya mereka juga adalah penulis novel, namun novel itu biasanya berangkat dari cerpen terlebih dahulu. Dan di antara beliau-beliau ini memang mempunyai buku-buku kumpulan cerpen terbaik. Gambar yang pertama ini adalah Pidi Baik, kemudian yang ini adalah Raditya Dika, dan yang terakhir ini adalah gambarnya De Lestari. Nah, ada beberapa kumpulan cerpen, di antaranya De Lestari itu mempunyai kumpulan cerpen dengan judul Filosofi Kopi. Raditya pun seperti itu. Ada cerpen judulnya Gerimis, Cuma Teman, dan Gendong, karyanya Raditya Dika. Nah, Pidi Baik itu sebenarnya terkenal apa novel yang beliau tulis? Ya, yaitu Dilan, novel Dilan. Tetapi ada beberapa cerpen yang beliau tulis, seperti Drunken Marmut. Beliau pernah menuliskan buku itu. Jadi di dalamnya adalah kumpulan-kumpulan cerpen. Selanjutnya, pengertian dari cerpen adalah cerita rekaan yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek. Jadi cerpen itu tidak terlalu panjang, seperti namanya juga cerita pendek. Nah, ciri-cirinya apa saja? Ciri-cirinya yaitu memiliki jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata, kemudian alurnya lebih singkat, hanya mengungkapkan satu masalah saja. Berbeda dengan novel, novel itu masalah yang diungkapkannya lebih kompleks atau banyak, ya. Kemudian tokoh yang dimunculkannya hanya beberapa orang saja, tidak terlalu banyak. Ciri selanjutnya yaitu latar yang dilukiskan hanya sesaat dan dalam lingkungan yang relatif
terbatas. Yang terakhir, ciri dari cerpen yaitu tema dan nilai-nilai kehidupan yang disampaikan relatif sederhana. Selanjutnya, unsur pembangun cerpen. Ada unsur intrinsik, ada juga unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik dari cerpen yang pertama ada tema. Tema adalah masalah pokok yang menjadi dasar sebuah karangan atau karya sastra. Dalam sebuah cerpen, tema itu merupakan ruh atau nyawa dari setiap karya cerpen. Dengan kata lain, tema itu merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dalam cerpen. Selanjutnya ada tokoh. Tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam karya sastra. Ya. Kemudian ada penokohan. Apa bedanya tokoh dengan penokohan? Penokohan adalah sifat atau watak yang diberikan pengarang kepada para pelaku dalam sebuah cerita. Ada 4 jenis penokohan atau watak dalam cerpen. Yang pertama, ada protagonis, yaitu tokoh yang menjadi aktor atau pemeran utama dan mempunyai sifat yang baik. Kemudian ada antagonis. Antagonis itu tokoh yang menjadi pemeran utama juga, namun tokoh antagonis ini menjadi lawan dari tokoh protagonis. Tokoh antagonis biasanya mempunyai sifat negatif, iri, dengki, sombong, angkuh, jahat, dan sebagainya. Kemudian ada tokoh tritagonis. Tokoh ini adalah tokoh penengah dari protagonis dan antagonis. Tokoh ini biasanya memiliki sifat yang arif dan bijaksana. Terakhir ada tokoh figuran. Figuran itu yaitu tokoh yang menjadi pendukung dan memberikan tambahan warna dalam cerita. Yang keempat, unsur intrinsik cerpen yaitu alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita fiksi, baik cerpen ataupun novel. Nah, alur itu ada alur maju, alur mundur, dan campuran. Alur maju itu menggambarkan jalan cerita yang urut dari awal sampai akhir. Sedangkan alur mundur, dia flashback. Jadi ceritanya, jalan ceritanya tidak urut. Ya. Bisa dari mulai ia membayangkan masa lalu, kemudian berjalan ceritanya sampai hari ini. Nah, yang campuran yaitu perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Ada beberapa tahapan pada alur. Yang pertama, ada tahap perkenalan. Kemudian tahap penanjakan atau muncul sebuah masalah. Kemudian ada tahap klimaks. Nah, di sini adalah puncaknya masalah. Kemudian ada juga tahapan anti klimaks. Nah, di sini masalahnya mulai menurun. Dan yang terakhir ada tahapan penyelesaian. Masih unsur intrinsik, yang kelima ada latar. Adalah sebuah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah cerita. Yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang merupakan strategi yang digunakan oleh pengarang cerpen untuk menyampaikan ceritanya, baik itu sebagai orang pertama, biasanya
kata gantinya menggunakan aku, kedua ataupun ketiga. Yang ketujuh, ada gaya bahasa, merupakan ciri khas sang penulis dalam menyampaikan tulisannya kepada publik, baik itu menggunakan majas, diksi, dan pemilihan kalimat yang tepat di dalam cerpennya. Terakhir, ada amanat. Amanat adalah pesan moral atau pelajaran yang dapat kita petik dari cerita pendek tersebut. Nah, di dalam suatu cerpen, amanat ini biasanya tidak tertulis secara langsung, melainkan tersirat dan akan bergantung sesuai pemahaman pembaca akan cerita pendek tersebut. Jadi kita bisa menyimpulkan sendiri pesan apa atau amanat apa yang bisa kita dapatkan setelah membaca cerpen tersebut. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Apa itu unsur ekstrinsik? Unsur ekstrinsik yaitu unsur yang berada di luar karya sastra atau cerpen, tetapi secara tidak langsung unsur tersebut memengaruhi karya sastra. Apa saja unsur ekstrinsik dari cerpen? Yang pertama ada keyakinan pengarang, kemudian ada latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat ini merupakan faktor-faktor di dalam lingkungan masyarakat penulis yang mempengaruhi penulis dalam menulis cerpen tersebut. Ya, ada beberapa latar belakang yang memengaruhi penulis, diantaranya ideologi negara, kondisi politik, dan sebagainya. Kemudian unsur ekstrinsik yang ketiga yaitu latar belakang penulisnya. Latar belakang penulis adalah faktor dari dalam pengarang itu sendiri yang memengaruhi atau memotivasi penulis dalam menulis sebuah cerpen. Latar belakang penulis itu bisa riwayat hidupnya, kondisi psikologisnya, ataupun aliran sastra si penulis. Yang terakhir, unsur ekstrinsik cerpen yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Bisa nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Selanjutnya, menyimpulkan unsur pembangun karya sastra beserta buktinya. Nah, nanti kalian diharapkan bisa menyimpulkan unsur pembangun beserta buktinya. Bagaimana caranya? Nah, di sini ada beberapa contoh. Misalnya, kalian akan menyimpulkan unsur pembangun intrinsik, yaitu latar. Di sini ada latar tempat. Latar tempatnya misalnya di pinggir jalan dan di atas jembatan. Buktinya, bagaimana cara mencari buktinya? Kalian tinggal mencari kutipan di dalam cerpen tersebut, kemudian pindahkan. Tulis ulang yang memang sesuai dengan unsur pembangun karya sastra tersebut. Ini misalnya karena tadi latar tempatnya di pinggir jalan, maka kutipannya, aku termenung di pinggir jalan memegang kepalaku yang sakit. Di sini di atas jembatan tua ini angin sepoi-sepoi menyerang tubuhku. Nah, ini adalah bukti latar tempatnya di pinggir jalan dan di atas jembatan. Kemudian ini ada tokoh dan penokohannya. Pria pemabuk. Tokohnya pria pemabuk. Sifatnya atau wataknya pemabuk dan kuat menghadapi beratnya hidup. Mana buktinya? Kutipannya, seorang pemabuk dengan botol bir di tangan kiri dengan jalan yang tak beraturan. Hidup di jalan sepertiku ini hawanya sangat dingin dan penuh nyali besar, bahkan untuk tertidur saja itu sulit. Terakhir nih, ada contoh sudut pandang. Sudut pandangnya itu orang pertama sebagai pelaku utama. Mana buktinya? Buktinya cerpen
Ini judulnya ya, cerpen tersebut atau cerpen bangkit menggunakan kata ganti aku. Jadi kalau misalnya kata gantinya aku, maka sudut pandangnya itu orang pertama sebagai pelaku utama. Nah, ini kata ganti aku sebagai tokoh utama dan mengisahkan tentang dirinya sendiri. Baik, cukup sekian penjelasan kali ini. Semoga kalian paham. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di kolom komentar atau di grup WhatsApp. Baik, kita akhiri dulu pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.